Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, kali ini kita bertemu lagi dalam PJJ pembelajaran jarak jauh, pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Mudah-mudahan kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita anak-anak kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian anak-anak bisa mendapat ilmu yang berkah dan manfaat. Seperti yang sudah saya sampaikan dulu, materinya sudah sampai pada peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam. Namun yang PJJ kemarin itu belum tuntas dalam penjelasannya mengenai Wali Songo. Jadi anak-anak, Wali Songo itu adalah wali yang jumlahnya 9, penyebar agama Islam di tanah Pulau Jawa. Siapa wali 9 itu? Wali Songo itu sudah saya sampaikan dulu. Pertama adalah Sunan Gresik, yaitu wali yang tertua di antara 9 wali itu. Yang kedua Sunan Ampel. 3 Sunan Giri. 4 Sunan Bonang. 5 Sunan Kalijogo. 6 Sunan Derajat. 7 Sunan Gunung Jati. 8 Sunan Kudus. 9 Sunan Muria. Jadi 9 wali itu, yang satu itu domisilinya ada di Jawa Barat, yaitu Sunan Kalijogo. Kemudian yang 3 wali berdomisili di Jawa Tengah, yaitu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, dan Sunan Muria. Sedangkan yang berdomisili di Jawa Timur yaitu 5, ada 5, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri. Itu jadi yang ada di Jawa Timur. Jadi saya ulangi lagi, yaitu Sunan Ampel, kemudian Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri. Jadi itulah Wali Songo. Jadi 1 ada di wilayah Jawa Barat, 3 ada di wilayah Jawa Tengah, 5 ada di wilayah Jawa Timur. Kemudian yang pertama Sunan Gresik, sudah saya sampaikan, nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, atau yang dikenal dengan Syekh Maulana Maghribi. Itulah Sunan Gresik. Ini adalah sunan yang tertua di antara 9 wali itu. Beliau adalah merupakan cikal bakal berdirinya pondok pesantren di Pulau Jawa. Jadi sampai sekarang masih tetap eksis adanya pondok pesantren di Pulau Jawa. Itu adalah pertama kali yang mendirikan adalah Sunan Gresik. Ya. Kemudian yang kedua Sunan Ampel. Ini adalah nama aslinya Raden Rahmat. Beliau dalam menyebarkan agama Islam lewat cara pendidikan, yaitu mendirikan pondok pesantren seperti yang dilakukan oleh Sunan Gresik. Disitulah diajar atau dididik para murid dan santri. Di antaranya murid yang terkenal, di antaranya adalah ada putranya sendiri
Sunan Bonang, Sunan Derajat, termasuk juga Sunan Giri dan Raden Patah yang menjadi sultan pertama kali kerajaan Demak. Itulah murid-murid daripada Sunan Ampel. Nah, kemudian Sunan Ampel sudah saya sampaikan dulu, wejangannya yang terkenal dengan ajaran Molimo, yaitu Molimo Moh Madat. Artinya apa? Tidak mau mengisap candu, tidak mau menggunakan obat-obat terlarang seperti narkoba, sabu-sabu dan lain-lain. Yang kedua, moh madon. Artinya apa? Tidak mau berbuat main perempuan atau tidak mau berbuat zina. Yang ketiga, moh mabuk. Artinya apa? Tidak mau minum minuman keras, tidak mau minum arak. Kemudian yang keempat, moh maling. Artinya tidak mau berbuat mencuri, termasuk berbuat korupsi. Yang kelima yaitu moh main, tidak mau berjudi, tidak mau bermain judi. Inilah wejangan oleh Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga, Sunan Giri. Nah, ini Sunan Giri ini adalah putra daripada Maulana Ishaq. Nah, ini Maulana Ishaq. Nah, Sunan Giri ini tadi sudah saya katakan beliau adalah murid daripada Sunan Ampel. Sunan Giri nama yang lain adalah Raden Paku. Ada yang menyebutkan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin. Itulah sebutan daripada Sunan Giri. Dakwahnya juga menggunakan cara pendidikan, yaitu mengajar terhadap murid-murid, ya, diajar ilmu-ilmu agama, sehingga dia juga mendirikan pondok pesantren. Di samping lewat pendidikan juga lewat kesenian. Nah, sehingga dia karya-karyanya diantaranya ya beberapa permainan seperti permainan anak-anak jitungan, kemudian tembang-tembang kesenian cublek-cublek suweng, kemudian gending-gending Jawa seperti Asmoro Dono. Nah, itulah kesenian karya daripada Sunan Giri. Kemudian yang keempat yaitu Sunan Bonang. Siapa Sunan Bonang itu? Adalah nama aslinya Maulana Mahdum Ibrahim, putranya Sunan Ampel, ya, yang lahir tahun 1465. Beliau Sunan Bonang ini berdakwah, ya, seperti ayahnya, yaitu dengan cara pendidikan, mengajar santri-santri, yaitu mempunyai pondok pesantren. Di samping itu juga dengan cara kesenian. Nah, sehingga banyak karya-karyanya, terutama seni tembang-tembang yang terkenal, yaitu Tombo Ati. Itu karya daripada Sunan Bonang. Kemudian yang kelima yaitu Sunan Kalijogo. Nah, ini Sunan Kalijogo domisilinya ada di Jawa Tengah, yaitu tepatnya ada di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijogo ini nama aslinya adalah Raden Said. Sunan Kalijogo ini adalah menantu daripada Maulana Ishaq. Jadi Sunan Kalijogo ini termasuk iparnya Sunan Giri. Beliau adalah putra dari keturunan raja, yaitu dari bapaknya yang bernama Tumenggung Wilatikto,
Adipati dari Tuban. Jadi Sunan Kalijogo. Beliau menyebarkan agama Islam, jelas terkenalnya lewat kesenian. Di antaranya kesenian yang terkenal yang digunakan sebagai media dakwah adalah seni wayang kulit. Jadilah sehingga berhasillah para raja-raja masuk Islam. Beliau Sunan Kalijogo punya putra 3, yaitu 1 Sunan Muria. Jadi Sunan Muria itu putranya daripada Sunan Kalijogo. Yang kedua, putra yang kedua adalah putri Dewi Rukayah, yang ketiga Dewi Sofiyah. Nah, itulah Sunan Kalijogo. Kemudian terkenal sebagai pencipta seni wayang kulit. Kemudian yang keenam, Sunan Derajat. Nama aslinya Sunan Derajat adalah Syarifuddin. Syarifuddin atau Raden Qasim. Beliau adalah putra daripada Sunan Ampel. Sunan Derajat adalah adiknya Sunan Bonang. Jadi 2 bersaudara antara Sunan Derajat dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat ini juga seperti bapaknya, yaitu mengajar lewat pendidikan. Yang terkenal dalam dakwahnya adalah dengan cara apa? Cara sosial. Nah, jadi menekankan masyarakat untuk bersosial, berderma. Jadi memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, di antaranya adalah anak-anak yatim, yaitu janda-janda yang ditinggal suaminya, dan orang-orang fakir miskin. Ini perlu mendapat perhatian. Makanya ia menyarankan kepada rakyat masyarakat untuk memberikan bantuan, istilahnya sedekah jariyah. Karena ini sedekah jariyah, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu anjuran daripada ajaran Islam. Kenapa yang dipakai adalah cara sosial? Karena pada saat itu banyak terjadi korban peperangan, sehingga banyak anak-anak yang ditinggal bapaknya, istri-istri yang ditinggal suaminya, sehingga mereka itulah memerlukan bantuan. Disitulah yang digunakan Sunan Derajat untuk menyampaikan dakwanya lewat sosial. Yang ketujuh yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini adalah Sunan yang berdomisili ada di Jawa Barat. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ada yang menyebutnya Fatahillah atau Falatehan. Beliau ini adalah berasal dari Pasai. Nah, ini setelah dia belajar dari Mekah, pulang, kemudian dia datang ke Jawa, tepatnya pada saat itu kerajaan Demak dipimpin oleh Trenggono. Akhirnya dia bertemu dengan Trenggono, diangkat menjadi Panglima perang. Dia ditugaskan ke barat, meliputi Cirebon, Banten, Sunda, Kelapa. Berhasillah dia memimpin perang untuk merebut kota Jakarta, yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 1527 Masehi dari tangan Portugis. Sehingga jasanya besar sekali dalam merebut kota Jakarta yang dulunya namanya adalah Sunda Kelapa atau Batavia. Setelah dikuasai oleh Sunan Gunung Jati ini maka
berubah namanya menjadi Jayakarta. Itulah Sunan Gunung Jati. Dalam dakwahnya dia tentu saja melalui apa? Politik, terbukti sehingga dia apa? Berhasil mendirikan kerajaan-kerajaan Islam, diantaranya kerajaan yang Islam yang ada di Cirebon, kerajaan Islam yang ada di Banten. Putranya yang bernama Maulana Hasanuddin sehingga menjadi sultan pertama di kerajaan Islam Banten. Kemudian Sunan Kudus ini adalah namanya Ja'far Shodiq. Beliau menyebarkan agama Islam di kota Kudus dan sekitarnya. Kemudian yang terakhir Sunan Muria. Adalah iparnya Sunan Kudus, sebab adiknya Sunan Kudus itu dinikahi oleh Sunan Muria. Sunan Muria ini adalah putra daripada Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan Islam di wilayah pedalaman, terutama rakyat-rakyat kecil. Itulah Sunan Muria. Jadi 9 wali itulah berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Demikianlah ya pelajaran SK ini, bisa ada manfaatnya bagi anak-anak semua. Amin Allahumma amin. Kiranya sebagai tugas akhir ini nanti anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya di bawah video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.